Yang mau kita bahas hari ini adalah sebuah peristiwa di mana seorang perawat rumah sakit diduga membunuh lebih dari 300 orang. Gila, perawat. Ngeri banget. Iya. Dan ini katanya sih bisa dibilang serial killer dengan korban paling Korban banyak paling kalau banyak. dikonfirmasi 300 ya. Kalau benar 300. Kalau benar lebih dari 300. Tapi ini aja tuh korbannya udah banyak banget. Iya. Dan Maksudnya yang ketahuan tuh udah banyak banget. dan kalau kalian dengar nanti ini juga gak ada alasannya sih, soalnya dia juga digedein di lingkungan yang baik-baik aja Iya, gitu yang loh. supportive juga dan gitu. punya role model juga. So anyway, let's get into it. Niels Hugel, lahir 30 Desember 1976, adalah seorang pembunuh berantai asal Jerman dan mantan perawat yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Awalnya dihukum atas pembunuhan terhadap 6 pasien, tetapi pada akhirnya ditemukan jumlah pembunuhan mencapai 85 orang. Perkiraan jumlah korban dugaan Niels diyakini bahkan mungkin mencapai 300 orang, menjadikannya pembunuh berantai dengan jumlah korban paling banyak. Niels Hugel lahir dan besar di Jerman Barat pada tanggal 30 Desember 1976. Ketika ia masih kecil, ia dibesarkan di kota pesisir Wilhelmshaven di Lower Saxony, Niels. Dikatakan bahwa sepanjang masa kecilnya, ia tidak pernah menjadi korban kekerasan di rumah orang tuanya. Kehidupan keluarganya bisa dibilang sangat damai dan juga dijelaskan bahwa ia tumbuh di dalam lingkungan yang sangat protektif. Kedua orang tua melakukan segala daya mereka untuk menjaga Niels bebas dari bahaya dan untuk menjadikannya sebagai orang baik dan berguna bagi masyarakat. Ini mungkin berhubungan dengan profesi ayah dan neneknya yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk membantu orang-orang sebagai perawat. Dikatakan Niels juga selalu dapat melihat ayahnya memberi contoh untuk menjadi seorang perawat yang baik. Dan tampaknya, karena profesi ayah dan neneknya inilah yang menjadikan Niels memutuskan untuk menjadi perawat. Setelah menyelesaikan pelatihan keperawatannya pada tahun 1997 di Rumah Sakit St. Villehad, Niels menjadi perawat dan akhirnya mendapatkan pekerjaan pada tahun 1999. Niels pertama kali dipekerjakan di klinik Oldenburg dan ditempatkan di unit perawatan intensif bedah jantung Bangsal 211. Pada Agustus 2001, dokter dan petugas medis di rumah sakit mengadakan pertemuan yang juga dihadiri oleh Niels. Mereka membahas adanya lonjakan kematian yang aneh selama bulan-bulan terakhir. 58% dari insiden ini ditemukan terjadi saat Niels sedang bertugas. Setelah pertemuan, Niels meminta izin cuti sakit selama 3 minggu. Dan selama waktu itu, hanya 2 pasien di Bangsal 211 yang meninggal. Jauh lebih sedikit daripada sebelum Niels meminta waktu cuti sakitnya. Bertahun-tahun kemudian, setelah ditangkap oleh polisi, Hugel mengakui bahwa pada saat pertemuan tersebut, ia mengajukan cuti karena ia mengira bahwa ia telah ketahuan. Kembali pada tahun 2001, di bawah permintaan oleh dokter kepala Bangsal 211, Niels dipindahkan ke Bangsal Anestesi pada tahun 2001. Segera, dokter kepala Bangsal Anestesi menjadi curiga karena Niels sering hadir jika ada situasi darurat. Pada bulan September 2002, kepala dokter klinik Oldenburg memutuskan untuk berbicara dengan Niels setelah beberapa pasien yang dirawatnya ditemukan dalam kondisi kritis karena alasan yang tampaknya tidak dapat dijelaskan. Ia meminta Niels untuk mengundurkan diri dari posisinya di klinik dan menawarkannya untuk dapat menerima upah penuh selama 3 bulan jika ia bersedia mundur. Pilihan lainnya adalah untuk pindah ke unit lain, di mana dia hanya akan berurusan dengan hal yang sifatnya logistik dan tidak berurusan dengan pasien lain. Pada 10 Oktober 2002, Niels menerima surat referensi yang dikeluarkan oleh Direktur Keperawatan Klinik Oldenburg. Di surat itu dituliskan tentang etos kerja Niels yang dikatakan cermat, rajin, dan mandiri, serta bahwa Niels juga seorang perawat yang selalu bertindak dengan hati-hati dan objektif dalam situasi kritis. Ia juga memuji pengabdian dan perilaku kooperatifnya. Ini yang setiap kali gue baca tentang kasus ini gitu ya, gue pikir juga ada kelalaian rumah sakit sih di sini. Soalnya kayak rumah sakitnya kan ada kecurigaan gitu loh. Kok setiap kali si Niels yang jaga orang mati, ada korban gitu ada loh. orang mati tambah banyak gitu loh. Kok tiba-tiba melonjak gitu kenaikan kematian di rumah sakit, dan udah ada kecurigaan sama dia gitu, udah kayak udah sus nih jangan kerjanya dia lagi. Maksud gitu. gue kan kalau misalnya rumah sakit kan mereka kayak nanggung banyak nyawa gitu loh. Kenapa mereka udah curiga nggak langsung nggak ada tindakan kan? Nggak langsung ditindak. Dan malah dikasih kayak surat referensi buat dikerja di rumah sakit lain, itu kan kayak nggak bertanggung jawab. Sangat nggak bertanggung sangat jawab tidak sih. bertanggung jawab.
Surat itu diakhiri dengan penilaian menyeluruh terhadap Niels yang pada dasarnya menyatakan bahwa pelayanan Niels sangat memuaskan. Pada bulan Desember 2002, Niels dipindahkan ke klinik Delmenhorst. Mulai dari saat ia bekerja di sana, ada lonjakan pada keadaan darurat dan tingkat kematian. Sebagian pasien mengalami aritmia atau penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, dan kejadian ini meningkat pada saat Niels sedang bertugas. Hal ini menyebabkan beberapa rekan kerja Niels menjauhkan diri darinya. Dalam proses pengadilan selanjutnya, dilaporkan bahwa Niels awalnya sangat dihormati di rumah sakit Delmenhorst, tetapi lalu kecurigaan terhadapnya mulai muncul. Atasannya diduga tidak bertindak atas kecurigaan ini. Bahkan ketika ia menemukan 4 botol kosong Achmalin muncul di meja Niels. Meskipun tidak ada dokter yang meresepkan obat semacam itu untuk pasien di rumah sakit tersebut. Pada tanggal 22 Juni 2005, rekan kerja Niels menangkapnya dengan sengaja menyuntikkan Achmalin terhadap salah satu pasien. Insiden tersebut mendorong polisi Delmenhorst untuk membuka penyelidikan terhadap Niels. Beberapa rekan kerja Niels di rumah sakit maju untuk menyuarakan kecurigaan mereka bahwa Niels adalah alasan dibalik berbagai komplikasi, resusitasi, dan kematian yang aneh di rumah sakit tersebut. Polisi lalu memeriksa semua kematian yang terjadi di rumah sakit di antara tahun 2003 dan 2005. Ditemukan bahwa jumlah kematian di klinik Delmenhorst telah berlipat ganda selama Niels bekerja di sana. Pada tahun 2005, 73% kematian lalu dihubungkan dengan jadwal kerja Niels. Temuan ini kemudian diteruskan ke kantor Kejaksaan Distrik Oldenburg. Pada bulan Desember 2006, Pengadilan Regional Jerman menghukum Niels dengan 5 tahun penjara dan larangan kerja sementara. Penggugat mengajukan banding atas putusan tersebut tetapi ditolak oleh pengadilan. Pada Juni 2008, Niels kemudian dijatuhi hukuman penjara 7,5 tahun serta larangan kerja seumur hidup. Sejak Januari 2014 dan seterusnya, kantor Kejaksaan Oldenburg memulai penyelidikan lain atas insiden di klinik Delmenhorst. Pada bulan September 2014, Niels didakwa dengan 3 tuduhan pembunuhan dan 2 tuduhan percobaan pembunuhan. Setelah mengakui tuduhan tersebut, Niels mengaku bahwa ia telah melakukan 30 pembunuhan lainnya. Ada 90 pasien sempat kritis karena Niels menyuntikkan obat keras terhadap mereka. 60 pasien sempat diresusitasi, tetapi 30 lainnya meninggal dunia. Pada 28 Februari 2015, Landgericht Oldenburg menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Niels. Di tengah meningkatnya kecurigaan bahwa Niels mungkin bertanggung jawab atas lebih banyak kematian lainnya, polisi meluncurkan penyelidikan besar pada Oktober 2014. Ini dipicu karena adanya kecurigaan akan keanehan kematian setidaknya pada 200 lebih orang pasien lainnya saat Niels masih bekerja. Sejak November 2014 dan seterusnya, komisi khusus memeriksa kematian yang terjadi di tempat-tempat di mana Niels bekerja. Sebanyak 134 mayat di Jerman, Polandia, dan Turki digali dan diotopsi. Selama 3 tahun penyelidikan, lebih dari 200 kasus dievaluasi kembali. Dalam beberapa kasus, banyak jasad pasien yang sudah terlalu membusuk dan tidak dapat diotopsi untuk ditemukan sisa jejak obat-obatan di dalam tubuh mereka. 101 pasien dari Delmenhorst tidak dapat diotopsi karena jenazah mereka telah dikremasi. Pada 2015, tersangka korban digali di Genderkisi dan Delmenhorst. Otopsi mayat mengungkapkan jejak obat jantung. Pada November 2016, pihak berwenang mengatakan mereka dapat membuktikan 37 pembunuhan yang dikaitkan dengan Niels di Delmenhorst antara Desember 2002 dan Juni 2005. Menurut pernyataan Agustus 2017 oleh Direktur Komisi Khusus, pembunuhan Oldenburg dan Delmenhorst yang dapat dibuktikan hanyalah secuil dari gunung es yang tenggelam. Karena hukuman mati secara hukum dilarang di Jerman, Niels dijatuhi hukuman maksimum seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Pada tanggal 28 Agustus 2017, polisi mengumumkan bahwa mereka telah menyimpulkan bahwa Niels bertanggung jawab atas kematian sedikitnya 90 pasien. Polisi mengatakan bahwa Niels telah menggunakan 5 obat yang berbeda dalam aksinya, yaitu Achmalin, Sotalol, Lidocaine, Amiodaron, dan kalsium klorida. Overdosis dapat menyebabkan aritmia jantung yang mengancam jiwa dan penurunan tekanan darah, menyebabkan kerusakan fisiologis yang cepat pada pasien yang sudah sakit. Pada November 2017,
Jumlah total korban yang dikaitkan dengan Niels direvisi dan meningkat menjadi 106 orang. Dengan beberapa kematian yang mencurigakan masih dalam penyelidikan. Januari 2018, jaksa Jerman mendakwa Niels atas pembunuhan 97 pasien dan mengumumkan niat mereka untuk mengajukan tuntutan kepada staf rumah sakit karena tidak bertindak. Jaksa mengklaim bahwa tindakan Niels dikarenakan ia ingin mengesankan rekan-rekannya dengan kemampuannya meresusitasi pasien dalam keadaan kritis. Akhirnya pada 6 Juni 2019, pengadilan di Oldenburg menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Hugel. Ia dinyatakan bersalah atas 85 tuduhan pembunuhan dan tidak bersalah atas 15 tuduhan pembunuhan lainnya. Niels dan penggugat bersama mengajukan banding atas putusan tersebut. Tetapi hukuman Niels menjadi final pada 11 September 2020 ketika pengadilan federal menolak kedua banding tersebut. Harus ditolak sih bandingnya, karena menace to society banget. Iya. Gimana maksudnya, kayak nggak sebanyak yang kita duga aja, tetap banyak yang udah diakuin gitu sama dia. Dan ini kayak sebenarnya yang menjadi korban paling gede mungkin keluarganya juga, selain korban yang meninggal emang ya. Keluarga. Kayak mereka udah percaya sama sebuah institusi buat nyelamatin keluarganya, keluarga mereka. Terus malah dengan sengaja dibunuh untuk alasan yang gak jelas kan sebenarnya kan, sampai sekarang juga nggak masuk akal. Tahu deh kadang sama orang tuh. Anyway, We'll see you guys on the next episode. Bye bye.